Boleh Anda menggunakan kekuatan itu dan akan berpotensi terejawantah ketika Anda melakukan mind movie. Kata Joe Dispenza gitu, kalau penelitian dari Barton menjelaskan mind movie, membayangkan pikiran untuk menarik kondisi materi atau mencipta materi. Tapi ketika Anda menggunakan itu namanya energi supernatural atau supranatural yang terkadang belum tentu selaras dengan literatur kontur alam kita atau perjalanan simpul alam kita. Ya, Mas, ini ya tak jawab dulu ya. Ya, memang sekarang nek bahasa modernnya itu eneng jenenge law of attraction gitu ya. Jadi hukum tarik menarik. Maka orang Jawa itu sudah menemukan itu. Orang Jawa menemukan dua hukum. Laku Jawa itu cuma mengenal hukum semesta itu dua. Satu cokro manggilingan, siklus putar, siklus pengulangan. Dan yang satu disebut samsara, hukum cermin. Mungkin cermin inilah yang dimaksud tentang law of attraction. Memang teknologi atau source-nya teknologi itu sumbernya bagi orang Jawa itu diri kita, bukan di luar diri kita, tapi diri kita, karena kita memiliki spot-spot magnetik ya. Salah satunya adalah otak atau jiwa. Otak kita memiliki kemampuan yang sangat luar biasa ya, pikiran ya, alam otak ya, atau disebut alam cipta itu tadi. Manikem itu memiliki 3 fungsi secara ilmiah: 1 sadar, 2 analisa, 3 bawah sadar. Dicatat? Boleh. Gue gaya kelas baru. Nah, alam sadar inilah harus kita latih dengan teknik namanya mindfulness. Ngono ta bahasa saiki? Atau eling itu sebenarnya mindfulness. Mindfulness itu melakukan latihan sadar di dalam setiap aspek gerak tindakan, karo isa-isa gitu, karo masuk gitu, karo cuci-cuci pakaian dan lain sebagainya, karo nyapu itu bisa. Itu seperti yang dilakukan oleh Panji Sorsokartono dan Ki Ageng Surya Mataram, melakukan meditasi aktif dengan teknik pasrah sumelah. Itu selalu mengawasi alam sadarnya ketika terkontaminasi perasaan dan pikiran yang kalut. Tapi ada yang menggunakan teknik samadhi dengan kondisi mempasifkan kegiatan tindakan, aspek tindakan fisik agar gelombang otak itu mereda. Nah, otak sendiri memiliki beberapa getaran, juga memancarkan gelombang. 1 beta, 2 theta, delta, alpha, gamma. Oke. Si beta ini yang sering kali menjajah kita. Beta rentan tinggi, koheren, itu namanya stres, mengarah kepada depresi. Kira-kira arwah gentayangan itu isinya iki. Jadi konslet, mengalami kekacauan pemikiran. Nanti delta, itu seperti ada ngerungoknya aku ngomong. Ya. Dan nanti terus theta itu seperti ada membaca. Baru alpha itu 0. Di alpha ini rentan tengah, antara ngeliup-ngeliup, antara ngantuk, aurora. Baru gamma itu sadar penuh. Nah, kemampuan otak kita juga luar biasa ternyata. Nah, kita itu menyadari dari apa? Dari fungsi analisa berlebihan. Fungsi analisa berlebihan ini bagi orang Jawa disebut angen-angen atau jinem. Itu sangat menyengsarakan. Karo turu wae mikir apa-apa gitu kan. Akhirnya menjadi cipta rupa terus stres. Gitu. Mikir sesuk koncone tuku mobil, sesuk tuku apa, terus menyerang kita. Maka ini kita sadari fungsi analisa ini harus diarahkan. Nah, si law of attraction ini menggunakan kekuatan itu, salah satunya dalam radar radius yang masih terbatas. Misalnya kok jenengan itu meyakini atau mencipta tahun depan aku tuku mobil, bisa. Nah, fungsi ini juga bisa dikembangkan untuk menyembuhkan penyakit dengan memprogram ulang alam bawah sadar kita. Kira-kira begitu ya. Dengan menyadari kita menurunkan frekuensi analisis dulu, minimal kita baru tahu bahwa sadar kita tuh diisi apa. Oh, trauma batin, luka batin, diketaki wong tuane, diusir ke omah, oh gak dipercaya nek iso dadi iki dadi itu, gitu ya. Oleh dibully lingkungan, itu juga terjadi. Itu yang menjadi masalah manusia, akhirnya dia menjadi zombie atau mengalami gangguan
kesadaran atau decrease. Akhirnya dianggap uang ini akhirnya bertindak durhangkara. Orang jahat itu harus dikasihani, kata Yesus, kata Rasulullah. Mergo kuwi tindakan itu tidak sadar, harus disadarke. Carane nyadarke ora kok trimo dituturi. Nek kowe nuturi tapi hung ini tadi wisudamu belum aktif, kowe malah dibalang boto. Hanya dengan hati yang mengasihi Anda membenarkan sinyal. Kira-kira begitu ya. Nah, si law of attraction ini dalam kajian dunia sekarang digunakan untuk menarik bisnis, untuk menarik rezeki gitu. Akhirnya seringkali tidak dikoreksi yang terjadi. Gitu. Misalnya Anda tuh tahun depan memprogram bisa beli mobil, bisa beli rumah, bisa. Anda memvisualisasikan itu dalam waktu yang sangat konstan dan konsisten. Iso. Karena pikiran itu membawa kita sangat mempengaruhi aspek fisik kita. Kowe mikirnya aku nyatanya teko kene gitu kan. Itu sudah kamu angen-angen semenjak kamu lihat YouTube kan? Itu pikiran yang membawa kamu ke sini. Oh, tak ubah kayak syukur. Nah, itu juga saya gunakan untuk melatih pencak silat. Saya membiasakan anak-anak didik saya untuk melakukan imajiner saat tidur menggerakkan jurus. Itu saya tandingkan dengan orang yang latihan fisik setiap hari secara nyata, itu tidak kalah kemampuan refleksnya. Saya membayangkan ngelatih gym. Jadi dulu saya itu olahraga, jurusan saya di Surabaya. Saya itu personal trainer. Tak akali, koncoku gayane turun fitness, aku tuh cuma ngelatih imajiner. Ternyata saya membaca penelitian, ada riset bahwa otot kita itu diprogram memvisualisasikan angkat beban dalam rentan waktu tertentu, otot itu mengikuti. Berarti itu bisa digunakan ke arah menghancurkan sel kanker. Kanker itu terjadi karena energi kita turun. Energi kita rendah itu dipengaruhi oleh pikiran yang memejal, kualitas emosi yang sangat rendah. Maka diarani defisit energi, defisit kundalini atau energi spotnya tertutup. Itu akan membuat Anda itu kelelahan. Kelelahan akan menjadi stres, makanya atau menghilangkan kesadaran. Orang yang mengalami defisit energi, itu mesti gampang nesu, mesti gampang kesandung, mesti gampang nyalah-nyalahkan. Dan dalam rentan waktu yang lama, ketika program ini tidak diruat, tidak dikeluarkan, sawan atau alam bawah sadarnya yang isinya trauma batin, itu akan menjadi penyakit. Karena pikiran akan memerintah biologi untuk bertempur, akan mencipta sel pemberontakan namanya kanker, tumor, dan disfungsi organ. Itu secara medis ya, kira-kira begitu. Nah, ketika ini diubah, ya, saya mengajari orang-orang yang payudaranya sakit kanker itu, saya merubah mindset dari kegetiran menjadi peace. Ketika di dalam ketenangan, sel itu membentuk ulang sel yang baru dan menyembuhkan dirinya. Jadi sing nambani duduk aku, mergo dhewe gelem program pikirannya. Anda datangi saya jaluk suwa aku, saya nggak nyuwuk mau tak ubupi tak apusi karena kamu melihat aku adalah orang yang membawa energi positif, kowe mari. Maka 80% yang menyembuhkan adalah sugestimu sendiri. Duduk-duduk bukan posisi saya, gitu loh ya. Saya hanya 20% tak acting tok, kowe sembuh gitu. Cuma tak ubus-ubus sembuh gitu. Kira-kira gitu ya. Karena itu dirimu sendiri. Kegagalan penyembuhan itu karena terlalu pekat dan memejalnya dirinya dalam kondisi kejatuhan, kondisi kegetiran, kepahitan hidup. Padahal Tuhan itu tidak mengizinkan umat manusia itu tidak bersuka cita. Kowe iki diutusi kon uripmu sampurna, sampurna ki ayam tentrem loh bagi orang Jawa. Maka tujuannya pun kan memayu-hayu ning bawono. Kira-kira begitu. Nah, si law of attraction ini harus dikoreksi ulang karena memang kita memendarkan magnetik. Pikiran kita itu sangat mempengaruhi aspek subatomik di dalam sekeliling kita. Partikel itu akan mengikuti gelombang ini. Susunan proton, neutron itu akan mengikuti gelombang pikiran kita. Akan diejawantahkan. Kuwi nyoto. Kira-kira begitu ya. Ini secara logis saja yang tadi tak jelaskan. Nah, terkadang orang diajak meditasi, bayangnya tahun ngarep tuku mobil, boleh Anda menggunakan kekuatan itu dan akan berpotensi terejawantah. Ketika Anda melakukan mind movie, kata Joe Dispenza gitu, kalau penelitian dari Barat menjelaskan mind movie, membayangkan pikiran untuk menarik kondisi materi atau mencipta materi. Tapi ketika Anda menggunakan itu namanya energi supernatural atau supranatural yang terkadang belum tentu selaras dengan literatur kontur alam kita atau perjalanan simpul alam kita. Kamu menarik itu dalam kondisi tidak memasrahkan dengan rasa sejati, itu sering menarik konsekuensi berikutnya. Kowe duwe mobil oleh kowe kecelakaan.
Itu gara-gara Anda tidak membiarkan yang tidak diketahui atau Tuhan itu bekerja. Kamu menggunakan daya ciptamu sendiri. Tapi ingat, ciptamu sendiri akan terus membentur konsekuensi logis di dalam jagat raya. Karena otak selalu berada di alam ruwa bineda, kedualitasan. Makanya teknik dari law of attraction itu kan samsara, sesuatu yang terjadi di sekeliling kita itu akibat dari cipta dan bentukan realitas kesadaran kita sendiri. Contoh, kamu narik orang-orang di sekelilingmu adalah orang-orang yang menjengkelkan, itu bisa jadi ada pola jengkel dengan orang tuamu atau kekasihmu yang belum kamu selesaikan. Kamu akan menarik personifikasi atau getaran yang sama. Maka pusatnya, kanalnya harus tembus diri kita dulu. Titik pemantulnya, pemancarnya dibenahi dulu. Makanya self healing gini bahasanya wong saiki. Terserah nganggo bahasa apapun boleh. Ya, kira-kira begitu. Nah, nanti saya menggunakan teknik pembedahan dulu, sembuhkan luka batin agar sinyal yang ditarik itu sinyal yang tidak selaras itu diruat. Baru pemancarmu akan menarik sesuatu yang tepat untuk kamu. Bukan positif ya, tepat untuk kamu, selaras untuk kamu. Nek sing diarani selaras sih tidak bisa diidealitaskan oleh satu orang dan yang lainnya. Itu sesuai jatah Anda sendiri. Tapi nek positif itu kan baik, itu sesuai idealitas orang lain. Api wong dan api wong sijine berbeda. Beda adat, beda tempat, beda situasi, beda. Saya di sini jalan yang baik itu di kiri jalan, di Myanmar kanan jalan, tetap dimarahin orang. Tanya tuh Mas Koko. Terkadang perspektif itu hanya ada di dalam aturan baku bersama antara baik buruk, dinamakan standar moral. Maka orang Jawa itu punya tata krama dan unggah-ungguh. Unggah-ungguh itu kemampuan sadar untuk menempatkan diri dalam porsi dan situasi yang tepat atau ngempan papan. Kira-kira begitu ya. Nah, nanti Anda harus menggunakan meditasi pasrah. Bar nyipto boleh, tapi dikunci dengan kepasrahan atau meletakkan cipta Anda kepada sesuatu yang tidak diketahui. Yo ayang-ayangmu dewe. Itu Tuhan semesta alam tanpa winates. Karena sejatinya walaupun kamu itu bagian dari Tuhan, kamu itu partisipan Tuhan yang terbatas. Kamu ikut menyaksikan kerangka drama Tuhan, tapi kamu tetap memiliki keterbatasan dengan namanya cipta. Ketika kamu hanya menggunakan cipta atau kekuatan pikiranmu, kamu menjadi makhluk yang tetap terbatas. Tapi ketika kamu melebur dengan cakra anahatamu, kamu menjadi Tuhan yang omnipresent, tanpa batas itu. Sang Maha Hadir. Kamu bisa menghadirkan takdirmu sendiri, bisa menghadirkan tingkah lakumu sendiri. Tapi ingat, laku alam itu akan tetap ada konsekuensi logis. Karena sebab akibat hukum luar dimensi. Itu kira-kira begitu ya. Nah, di sini nanti kamu harus memasrahkan. Bar dicipto, diangan-angan itu kan, dibayangkan sampai benar-benar tubuh itu merasakan seakan-akan kamu masuk di pengalaman itu. Sesuk aku ketemu klien sing menak, ketemu Mas Indra, aku Buya sudah mencipta. Sering sekali saya sudah melakukan itu. Aku wis ketok, makanya orang dulu telepati iku sing teko wong pira wajahe koyo piye wis tak cipta dhewe. Jadi Anda itu tak cipta di dalam hadirat realitas saya sendiri. Ayo modar. Akhirnya di gone kamu akan golek saya terus. Tak gendam. Kira-kira gitu ya. Jadi kok aja digunakan gendam uang ya, digunakan untuk gendam rezeki ya, gitu ya. Gunakan untuk menggedam rezeki ya. Jangan gendam uang. Nah, itu ketika meletakkan sesuatu yang di dalam yang tidak ketahui atau pasrah sumara, itu seperti Anda menyerahkan proposal, biar diurus proposal itu oleh perangkat semesta alam. Nah, kadang awake dhewe iki, makanya kenapa kalau kita ini memberi atau berbuat apapun tidak boleh keterpaksaan. Mergo nek terpaksa iki mesti pamrih dan sambat. Maka kita itu berasal dari ketiadaan yang memangku ada. Suwung hamengku ono, gitu. Jadi kita ini memangku keberadaan, maka kita harus suwung tanpa pamrih, ikhlas. Ketika Anda masih ada pamrih, lah iki proposalnya gak ndang diurus karo semesta. Akhirnya kowe ngenteni, wah iki piye to kok ora ndang dicairke danane bla bla. Itu karena kamu pamrih, kowe memberi karena sedekah karena kamu mendapatkan ingin banyak modar, tidak segera diurus sama semesta. Karena gelombangmu itu menarik, alih-alih melepaskan tapi menarik. Ketika masih menarik dan menggenggam, sesuatu tidak segera diurus oleh kinerja jagat raya ini. Tapi nek wis mbok cole, wis mbok lalek nih, saya dene cepet. Jadi nek kowe menggebu-gebu, ambisius, akhirnya terus apa? Godaan yang berikutnya, ekspektasi. Nah, ketika ekspektasi, seringkali orang itu kecewa. Karena dia hidup di dalam imajinasinya sendiri, ambisinya dia sendiri. Ini yang tidak boleh. Ikhtiar itu boleh. Cipta itu kan ikhtiar. Menggunakan cipta dan karsa kita itu ikhtiar. Tapi sisanya letakkan cipta atau proposalmu itu kepada yang tidak diketahui atau pasrah. Dikunci nganggo pasrah, gitu.
Pertama makanya kan urut loh gerakan alam itu ya, pernapasan itu ya, napas hambekan itu kan megang napas dulu, kita menghirup terus melepaskan toh. Setelah menghirup itu kan kamu memprogram dirimu baru colke lepas wes gak usah diurus. Bisa jadi kamu nek gak percaya dulu ya Mas Hendra nek nom-nom ngecat cewekmu gitu, nek kowe menggebu-gebu malah saya wedo. Tapi nek mbok lalek ngubungi kowe, kamu apa kabar kan gitu toh. Karena kamu melepaskan semesta yang mengurus. Karena ada cita-cita kamu ingin manunggal dengan pacarmu. Kira-kira begitu. Nah, ini nanti boleh kamu mengikuti law of attraction. Saya hanya menambahkan, tidak menyalahkan ya. Karena perspektif dia itu ada di situ kesadarannya. Jadi saya tidak menyalahkan, tapi saya menambahkan jika diperkenankan kunci dengan kepasrahan. Yang terakhir setelah mencipta relakan. Makanya kan urusan manusia itu berikhtiar, sisanya memasrahkan. Lah pasrah ki piye to Mas? Pasrah itu bukan putus asa, bukan apati. Nggih. Pasrah itu menjaga gelombang pikiran dan hati agar tidak kacau. Kuwi pasrah. Makanya wong Jawa sering menggunakan analogi nyelemur rasa. Ketika dia sudah memiliki cita-cita tapi belum bisa menjaga pikiran itu tenang, golek objek lain untuk nyelemur rasa. Karena di dalam kesukacitaan dan kebahagiaan saat dia ada kelangenan dan lain sebagainya, dia membentuk partikel positif yang lain. Nek urung iso ngeculne secara suwung butuh objek boleh. Sebagaimana orang itu mbok arani nyembah patung, enggak, itu orang itu hanya butuh objek. Karena manusia itu memiliki perangkat yang angin-anginan yang disebut pikiran itu tadi. Itu angin-anginan. Kalau tidak dikasih objek susah. Gitu. Makanya untuk bertuhan kadang masih butuh objek, tapi tidak boleh dilekati dan dilalui setelah itu. Makanya objeknya di Ka'bah itu hanya lingkaran Hajar Aswad, tidak rupa-rupa bentuk patung. Karena Nabi Ibrahim itu menurut saya dia paham kalau ini dikasih patung nanti citranya malah mengembangkan sastra sendiri dalam imajinasinya. Maka patung yang lain dihancurkan, disisakan satu yang bentuk lingkaran, agar orang-orang itu tidak berpikir secara kognitif itu memikirkan bentuk, rupa dan cita. Kira-kira begitu, kira-kira menurut perspektif saya. Gitu Mas ya? Puas bra? Ya wes, melu terus attraction ben sugih.